sekarang kita lagi ada di Muntilan, tepatnya di rumahnya Pak Pramono. Beliau ini adalah seorang pengusaha koi dan anggrek. Nah, tujuan kita datang ke sini itu pengen tahu gimana sih caranya budidaya koi yang bener. Nah, langsung saja ya kita tanya sama Pak Pramononya langsung bersama saya Suki Ahmad Pradanum dan teman saya Karina Tania Wijaya. Saya Hawa Latifah. Saya Erli. Selamat siang. Kesempatan kali ini kami dari SMA Negeri 1 Magelang ingin mohon izin untuk mewawancarai Bapak mengenai budidaya ikan koi. Bapak usaha budidaya koi ini dimulai? Oh iya, sebenarnya Pak Pram itu sudah lama ya. Jadi budidaya ikan koi itu sudah mulai tahun 2007. Jadi 2007, tapi pada saat itu kita sebenarnya bukan berbudidaya dulu. Saya Pak Pram itu hanya hobi mengumpulkan, membeli, terus kemudian ini karena terutama ikan koi itu indah, dilihat juga menyenangkan, dan kemudian untuk daerah Magelang sendiri itu ternyata kita punya air bersih bagus dan potensi untuk berbudidaya ikan koi. Jadi terus lama-kelamaan Pak Pram itu tertarik untuk berbudidaya. Karena di Magelang ternyata kita bisa. Jadi memang ikan ini memang dari Jepang terkenalnya, memang banyak jenis, tapi ternyata di Indonesia itu juga sudah dibudidayakan secara banyak, terutama di daerah Blitar, di Sukabumi, dan kemudian lah kalau mereka itu bisa, kenapa kita tidak bisa? Terus kita mencoba untuk berbudidaya seperti ini ikan koi. Ya, jadi kira-kira mulainya adalah untuk gemar koi itu mulai tahun 2007. Tuh, terima kasih. Menurut Bapak, apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan budidaya ini sendiri? Ya, terutama budidaya koi itu sebenarnya mayoritas nih untuk cara berbudidaya itu yang terpenting adalah kita punya indukan. Kita punya indukan ikan yang kira-kira prospek atau berpotensi untuk menurunkan keturunan yang bagus. Jadi mungkin dalam hal ini indukan bisa kita dapat dari kita membeli indukan, atau bisa itu dari Jepang. Kalau yang Pak Pram lakukan adalah kita membeli ikan kecil dari Jepang, kemudian kita besarkan, dan setelah kita besarkan nanti yang potensi untuk indukan kita pakai untuk indukan, sedangkan yang tidak potensi untuk indukan kita jual. Dan dari itulah kita memulai, dan setelah kita belajar 1 kali breeding, 1 kali 2 kali, ternyata lama-kelamaan juga tidak sulit. Sulitnya memang kita memilih indukan yang potensi untuk bisa mencetak ikan koi bagus. Itu ternyata sulitnya di sana. Okay. Kira-kira di sini ikan jenis apa saja yang dibudidayakan? Oh iya, kalau Pak Pram di sini adalah berbudidaya hanya 2 jenis ikan, yaitu ikan koi dan kemudian adalah sama nila merah. Kalau nila merah kita banyak, ada beberapa petak di sawah, tetapi untuk koi kita memang tidak banyak karena selingan. Apabila Pak Pram tidak membreeding koi untuk pembesaran, maka kolam itu kita pakai untuk pembesaran nila. Tetapi kalau koi kita siap untuk pembesaran anakan, maka kolam sebagian kita kosongkan dan untuk pembesaran ikan koi. Itu aja, ya. Biasanya Pak, kalau di usia berapa bisa dijual belikan? Oh, okay. Kalau sebenarnya ikan koi itu di usia berapapun bisa dijual belikan. Nah, kemudian mulai dari mungkin seleksi pertama, jadi anakan seleksi pertama itu sudah bisa dijual belikan, seleksi kedua nanti semakin besar juga sudah bisa dijual, cuma tingkatannya semakin kita ke atas dalam seleksinya, semakin seleksi 1, 2, 3, 4, nanti seleksi 4 sudah tinggal sedikit, jadi mungkin itu harganya yang tertinggi karena di situ nanti terpilih kualitas koi yang betul-betul bagus. Jadi setiap tidak tergantung usia. Tetapi kalau untuk indukan sebaiknya kita pilih koi yang berumur di atas 2 tahun. Dan itu untuk potensinya juga besar, kemudian warnanya bagus, bodi ikannya juga bagus seperti torpedo, dan kemudian yang terpenting adalah shining, kebersihan dari kulit ikan koi sendiri itu nanti yang potensi-potensi untuk bisa mendapatkan anakan koi yang lebih bagus. Pakan ikan apa saja yang dipilih dan berapa banyak yang dibutuhkan? Oh, iya.
Jadi kalau Pak Pram itu untuk sementara ini kita masih pakai pakan bikinan pabrik ya, jadi tidak sifat alami seperti pelet istilahnya. Dan di situ untuk jenis pakan ikan ada yang bikinan lokal dan kemudian ada yang bikinan dari luar negeri atau dari Jepang. Jadi untuk ini kita masih pakai dua jenis pakan, kita pakan lokal dan pakan yang dari impor itu kita mix atau kita campur dan kemudian kita pakankan kita masih untuk pemakanan paling antara 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Tetapi lebih bagusnya memang memberi pakan koi itu tidak terlalu banyak, tetapi durasinya setelah 2 jam. Setelah 2 jam kita pasti pakan, setelah 2 jam itu semakin bagus. Karena pencernaan ikan koi kalau diberi makan terlalu banyak nanti pencernaannya menjadi rusak, kurang bagus. Tetapi kalau sedikit tetapi rutin jauh lebih bagus dan ikan sehat. Itu. Ya. Kalau kayak gitu Pak, kolamnya itu dibersihkan berapa kali ya misalnya? Ya. Kalau pembersihan ikan kolam koi itu sebenarnya bukan pembersihan kolam ya. Di situ namanya yang kita bersihkan adalah chamber-chambernya atau filter-filter ini kita bersihkan. Itu cuma kita backwash, istilahnya adalah membuang kotoran lewat ini memang kita siapkan untuk pembuangan kotoran. Jadi di bak tertentu itu kotoran nanti kita buang, kita pompa keluar dan itu kita lakukan 2 hari sekali. Jadi 2 hari sekali kotoran-kotoran itu harus kita buang. Semakin sering membuang kotoran maka kualitas air akan menjadi bagus, karena inti daripada memelihara ikan itu adalah memelihara air. Air kualitas bagus maka ikan akan menjadi sehat dan bagus. Ikannya kan banyak kayak gini, itu kayak pernah terkena penyakit atau wabah gitu tidak? Oh, ya. Penyakit koi itu sebenarnya banyak dan sangat riskan. Jadi koi itu ikan yang mungkin tergolong pencernaannya paling ringkih. Jadi ini gampang terkena penyakit, kemudian terus terkontaminasi dari udara luar itu juga sering. Cuma permasalahannya kalau ikan koi mati yang di kolam itu biasanya kita menambah ikan baru tetapi tidak melewati proses karantina yang benar. Ini yang jadi fatal. Jadi mayoritas ikan atau penggemar-penggemar teman-teman yang ikannya banyak di kolam kemudian banyak mati satu kolam, banyak mati, itu biasanya menambah ikan tetapi tidak proses karantinanya tidak benar. Jadi istilahnya terjadi crash bakter atau dia perang antar bakteri. Itu. Jadi yang di situ memang fatal sekali. Kita punya kolam, ikan satu kolam, kemudian kita masukkan ikan 1 ekor saja. Itu bisa batal satu kolam. Maka nanti dalam pemasukan koi sebaiknya kita karantina yang benar, sesuai apa karantina yang benar seperti itu kita lakukan, dan mungkin ikan masuk pun juga kita sudah tidak banyak masalah. Dan ini untuk lebih jelasnya, mari nanti kita lihat beberapa, memang ada beberapa kolam, nanti kita lihat kolam yang di sini. Ini adalah kolam pembesaran. Jadi ikan-ikan ini adalah ikan-ikan yang sudah dari beberapa anakan sudah kita seleksi dan ini kita besarkan di kolam semen, dan untuk sebagian masih memang ada di kolam tanah yang ini di seputaran daerah sini, tetapi mungkin kita tidak bisa melihat ke sana karena kondisi baru hujan. Tapi untuk melihat ikan-ikan yang lain ini sebagian ini pembesaran, ini dikatakan sudah seleksi, ikan yang sudah terseleksi. Dan kemudian untuk lebih jelasnya mari kita lihat yang kolam-kolam lainnya. Ini kolam kedua. Ini ikan yang kita seleksi sudah sekitar 10 bulan. Jadi untuk ikan sudah mencapai ukuran antara 30 sampai 40 cm. Ini sudah hampir 1 tahun kalau bisa diperkirakan. Tapi kalau 1 tahun belum ada, ini hampir saja 1 tahun. Ini untuk kolam kedua, dan ini memang sengaja kita isi hanya beberapa agar pertumbuhan ikan lebih bagus. Jadi untuk lebih bagusnya memang 1 kubik ikan itu 1 ekor. Jadi itu nanti untuk pertumbuhan dan kemudian biar populasinya tidak terlalu padat. Oke, nanti kita kunjung yang kolam ketiga. Ini memang sudah kita persiapkan untuk indukan. Mari silahkan.
Dan ini adalah kolam ketiga. Untuk volume air mungkin berkisar antara 18 ton atau 18 kubik ini. Dan ini memang ikan-ikan yang kita persiapkan untuk indukan nantinya. Jadi ikan sudah mencapai, ini mungkin size antara 55 sampai 65. Jadi nanti kita persiapkan, walaupun sebagian juga sudah kita coba untuk pakai indukan, tetapi nanti untuk lebih bagusnya kita menunggu agak besar sedikit aja. Jadi untuk proses nanti breedingnya kita menunggu. Pada musim-musim hujan seperti ini sebenarnya bagus untuk breeding karena kualitas airnya bagus, cuaca juga masih stabil. Tuh, oke, siap. Oke, sebenarnya modal itu relatif ya. Jadi bisa kita modal besar atau kita seadanya dulu pakai beberapa ikan untuk berbudidaya. Tapi untuk modal yang terbesar adalah membuat kolam semennya. Karena kolam semen di sini harus memenuhi syarat untuk pembesaran ikan koi atau berbudidaya ikan koi. Jadi kualitas air harus bersih, sistem sirkulasinya harus benar, dan kemudian yang jelas ada cara pemberian pakan yang benar dan seperti ini. Jadi ini modal yang paling besar saya kira ya untuk membuat kolam. Apabila kolam sudah kita punya, kemudian kita membeli ikan seperti apapun, memang artinya tempat sudah siap. Jadi ini modal yang terbesar. Jadi modal relatif, mau diberi modal besar juga cukup, dibeli modal kecil dengan pas-pasan juga kita sudah bisa. Untuk kendala dalam berbudidaya ikan koi itu adalah kita ini bisa mengatur atau tahu waktu iklim apa yang bagus untuk breeding ikan, iklim seperti apa yang untuk artinya kita menambah ikan ataupun kita memasukkan ikan baru, karena tidak menutup kemungkinan ikan-ikan yang baru masuk walaupun itu dari kolam manapun itu tidak menutup kemungkinan nanti terjadi masalah apabila kita masukkan ke kolam kita. Jadi untuk kendala-kendalanya adalah apabila kita sudah kemasukan ikan dan kemudian kena bakteri seperti rusak pada insang atau mungkin pada kulit, itu susahnya adalah cara pengobatan. Walaupun bisa diobati, tetapi untuk faktor gagalnya biasanya besar. Maka yang terbaik adalah mengantisipasi jangan sampai kita ikan-ikan kita itu kena penyakit-penyakit seperti itu tadi. Itu yang mengantisipasi. Jadi walaupun cara mengatasinya atau seperti apa memang ada, obat-obatnya juga ada, tapi kita belum tahu pasti apakah itu berhasil kita obati, kita sembuhkan apa tidak, kita tidak tahu. Oke? Kita hanya berusaha, dan yang jelas kita jaga jangan sampai kita memasukkan ikan dengan cara sembarangan. Itu saja. Itu yang dapat kami jelaskan. Kalau memang ada perlu informasi yang lebih lanjut silahkan, nanti kita bisa hubungi lagi Pak Pram. Cara distribusi atau pemasaran dari koi sendiri ini gimana ya? Kalau cara distribusinya, kita ikan koi itu biasanya kita pembeli yang datang. Jadi datang, melihat, kemudian kita terjadi transaksi. Itu yang selama ini terjadi. Karena kebanyakan pembeli-pembeli yang datang itu adalah penghobi ikan, yang kemudian walaupun secara relatif ikan bagus itu yang seperti apa itu biasanya mereka punya pandangan-pandangan sendiri. Maka dari itu biasanya pembeli datang langsung, melihat, kemudian terjadi transaksi. Itu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama ya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Ya, seperti itu, karena dengan segala keterbatasan, mungkin waktu kita tidak bisa menjelaskan sampai. Sebenarnya kalaupun ada waktu kita ajak sampai keliling ke kolam-kolam tanah untuk kolam-kolam pembesaran. Tetapi saya akan, kalau mungkin di sini sudah merasa cukup dan bisa dipergunakan untuk proses pembelajaran kalian, silakan. Itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya Pak Pram juga mohon maaf yang sebesar-besarnya.